Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rahmi, NPM 230-937, kelas 4A Pagi Kesejahteraan Sosial. Nah, di sini saya akan membahas tentang penyebab dari skizofrenia. Penyebab pertamanya yaitu faktor genetik. Keturunan dari pengidap penyakit skizofrenia ini memiliki resiko 10% lebih tinggi untuk mengalami kondisi serupa. Resiko tersebut meningkat 40% lebih besar ketika kedua orang tua sama-sama pengidap skizofrenia. Sementara itu, anak kembar yang salah satunya mengidap skizofrenia akan memiliki resiko hingga 50% lebih besar. Yang kedua yaitu komplikasi kehamilan dan persalinan. Skizofrenia dapat disebabkan oleh beberapa kondisi yang mungkin terjadi ketika hamil dan dampaknya akan terlihat pada saat anak lahir. Kondisi ini seperti paparan racun dan virus, ibu seorang pengidap diabetes, pendarahan dalam masa kehamilan, serta kekurangan nutrisi. Selain dari kehamilan, komplikasi yang terjadi ketika persalinan juga dapat menyebabkan seorang anak mengidap skizofrenia. Contohnya berat badan rendah saat lahir, kelahiran prematur, dan asfiksia atau kekurangan oksigen saat dilahirkan. Yang ketiga yaitu faktor kimia pada otak. Ketidakseimbangan kadar serotonin dan dopamin pada otak dapat menjadi salah satu penyebab dan meningkatnya resiko seorang pengidap skizofrenia. Keduanya merupakan zat kimia yang berfungsi untuk mengirim sinyal antara sel-sel otak sebagai bagian dari neurotransmitter. Selain itu, pengidap skizofrenia juga memiliki perbedaan pada struktur dan fungsi otak dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki gangguan mental. Perbedaan tersebut antara lain, yang pertama, ventrikel otak memiliki ukuran yang lebih besar. Ventrikel sendiri adalah bagian otak yang berisi cairan. Yang ketiga yaitu faktor kimia pada otak. Ketidakseimbangan kadar serotonin dan dopamin pada otak dapat menjadi salah satu penyebab dan meningkatnya resiko seseorang pengidap skizofrenia. Keduanya merupakan zat kimia yang berfungsi untuk mengirim sinyal antara sel-sel otak sebagai bagian dari neurotransmitter. Selain itu, pengidap skizofrenia juga memiliki perbedaan pada struktur dan fungsi otak dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki gangguan mental. Perbedaan tersebut antara lain, yang pertama, ventrikel otak memiliki ukuran yang lebih besar. Ventrikel sendiri adalah bagian dalam otak yang berisi cairan. Yang kedua, lobus temporalis memiliki ukuran yang lebih kecil. Ingatan dalam otak manusia berkaitan dengan lobus temporalis. Sel-sel pada otak memiliki koneksi yang lebih sedikit. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang atau lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.